ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, saya mengajak kita semua untuk saat hening sejenak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu yang terambil dari Kidung Keesaan nomor 123, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Jadi, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Di bab perikop, Petrus menyembuhkan orang lumpuh.
Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji nama Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi mampu dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pembacaan pada hari ini dengan perikop Petrus di Gerbang Indah. Sewaktu akan melewati pintu ukir bait Allah yang disebut dengan Gerbang Indah, Petrus tidak langsung masuk. Ia berhenti sejenak memperhatikan orang lumpuh yang duduk di luar gerbang itu. Apakah Petrus menyangka orang tersebut dapat membantu gereja muda yang sedang berkembang itu? Mustahil. Orang itu sebatang kara, terlantar dan hina. Dipenuhi dengan roh, hati Petrus tergugah oleh rasa iba yang tak dapat dibendung. Sehingga hanya satu keinginannya, yaitu membagikan apa yang ada padanya kepada si orang lumpuh itu. Apa yang menyusul kemudian? Ketakjukan khalayak ramai. Khotbah yang diucapkan Petrus serta pertobatan-pertobatan yang terjadi hanyalah dampak tambahan. Bukan itu sasaran utamanya sebenarnya, melainkan keinginan yang amat sangat untuk meneruskan kepada orang yang melarat itu seluruh kekayaan yang didapatkan dari Kristus. Dengan renungan ini, semoga kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, seperti Ia yang telah bekerja di dalam diri Petrus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, saya sekali lagi mengajak kita untuk saat hening sebentar.
Sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat sekalian doa syukuran. Untuk itu, saya akan memimpinnya bagi kita semua. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Bapa yang menjadikan kami, Bapa yang menguatkan kami, dan Bapa yang memampukan kami sampai dengan saat ini. Pada saat ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas firman yang telah Engkau perkenankan kepada kami. Kami telah diajarkan untuk supaya tetap membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat situasi keadaan saat ini, di mana kami harus terkurung di rumah saja karena satu virus yaitu COVID-19 ini Tuhan. Kami tidak tahu kapan semuanya ini akan berlalu, namun kepada-Mu kami selalu meminta, tolonglah kami, mampukanlah kami, agar supaya kami selalu mencari cara untuk melawan dan melewati keadaan ini. Kami berdoa juga secara khusus buat jemaat yang ada di GKJ Salatiga Timur ini, dari orang tua sampai dengan anak-anak. Kami menyerahkan pergumulan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Setiap apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi keluh kesah mereka, apa yang menjadi doa mereka, kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau telah mengetahuinya itu. Engkau jawab apa yang menjadi pergumulan mereka seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat setiap program yang diadakan oleh GKJ Salatiga Timur, kiranya Engkau membuka jalan agar supaya semuanya itu boleh berjalan menurut kehendak-Mu ya Bapa. Di akhir dari doa kami ini, kami akan menutupnya dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.